Saya yakin ya Allah, Quran Surat Al-Alaq ayat 2-3. Allah senantiasa akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Selesai minuman ini akan datang teh pucuk, insya Allah. Gimana Allah aja ya. Bismillah. Selalu yakin dengan janji. Saya selama hijrah ya 2012 hijrah. Ketika 2012 hijrah nggak pernah saya kecewa. Kecewa itu ketika saya merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngerasa dekat mah selalu nikmat karena Allah selalu memberikan yang terbaik sama kita. Cuman cara pandang kita kadang tidak baik sama Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Sesuatu yang menurutmu buruk belum tentu buruk menurut Allah. Sesuatu yang kau rasa itu baik bagimu belum tentu itu baik menurut Allah. Siapa yang paling tahu yang terbaik buat kita? Allah. Bisa jadi cara mendapatkannya jodoh tadi dengan digigit seekor anjing, tapi ternyata itu jadi jalan dia bertemu dengan jodohnya. Ada seorang ikhwan yang bannya bocor ya, pernah kita kisahkan itu. Kisah ban bocor kemudian ketemu dengan seseorang dengan cara yang begitu. Awal mulanya kita mengeluh, tapi karena kita mengeluh itu karena tidak mengallah. Kalau sudah mengallah, senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa pengen dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun kesulitanmu, apapun permasalahanmu sebenarnya beres dan membuat kita tenang. Membuat kita tidak tenang itu ketika kita punya level atau tingkatan yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang sekedar kita inginkan. Allah lebih tahu kebutuhanmu daripada dirimu sendiri. Siapa? Ada yang bisa mengatur kapan mau pup? Bisa? Pengen pup sekarang? Ada? Tapi kalau ketika pup, bisa gak milih juga untuk tidak dikeluarkan? Ada? Seorang akhwat misalkan, mohon maaf, seorang ikhwan aja yang akhwat. Seorang ikhwan makan pizza misalnya, seumur hidup belum pernah makan pizza. Begitu makan pizza Hut, tiba-tiba di kosan dia diem aja. Bro, kenapa bro? Sakit perut. Itu ke toilet aja, sayang kalau dibuang. Bisa nggak? Nggak bisa. Ada yang mengatur dalam diri kita yang memang harus dikeluarkan. Saking sombongnya kita, ketika pup aja kita nggak pernah bersyukur. Kita cuma bisa pandai menghela napas, menahan, menekan, keluar, ditinggalkan, dilupakan begitu saja. Jijik sih memang ini. Tapi sejatinya punya hikmah kita di dalamnya. Apa hikmahnya? Apapun yang kita makan hasilnya tetap sama. Antum makan daging harga 500.000, makan cilok harga, di sini ada cilok. Gaul ya. Ada cilok harga 1.000, ada pizza harga 500.000, keluarnya tetap sama. Nggak akan jadi emas, berlian, permata, tapi tetap menjadi kotoran. Maka ada seorang, mohon maaf, ada seorang teman saya, rekan saya di salah satu kota kabupaten di Cianjur. Memang kisah hijrahnya tidak nikmat kalau untuk diceritakan. Kenapa? Karena dia hijrah itu dari kotoran. Dia lagi pup, dia ambil kotorannya, dia remas-remas itu. Yang saya perjuangkan cuma jadi beginian. Ini dunia hina buat saya. Dia bertobat, lalu kemudian dia belajar sholat. Lalu kemudian dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk senantiasa pengen dekat sama Allah. Sholat jamaah gak mau ditinggalkan. Dan Masya Allah, Allah berikan keilmuan yang luar biasa kepada beliau. Kita kadang kemudian cari makan itu bukan yang kita butuhkan, tapi yang kita inginkan. Ayo, ada pertanyaan, makan di mana ya sekarang? Mau makan apa ya? Oh ya? Ini cari yang dibutuhkan atau yang diinginkan? Diinginkan. Padahal yang dibutuhkannya apa? Makan. Kadang pun kita tidak mensyukuri makan yang ada. Ada makanannya, nasi liwet misalkan, ada ikannya, ada nasinya, ada teh manisnya. Tetap aja kita ngeluh. Nih kalau pakai sambal enak nih. Nih kalau pakai kerupuk enak nih. Menghilangkan kenikmatan yang ada, membuat engkau senantiasa tersiksa. Jauh kita mencari jodoh ideal yang diharapkan oleh diri kita, padahal yang dekat itulah yang senantiasa mencintai kita. Ternyata pandangan kita yang bermasalah. Tunkahul mar'atu li arba'in, seseorang itu dinikahi berdasarkan 4 perkaranya. Walimaliha, walihasabiha, wajamaliha, walidiniha. 1 berdasarkan hartanya, 2 berdasarkan keturunan keluarganya, 3 berdasarkan kecantikan, kecakapannya, 4 berdasarkan agamanya. Seandainya kau pengen selamat nih, kita pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka cari yang terbaik agamanya.
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam salah satu kisah disebutkan ketika memilih seseorang wanita, minta tolong ke tantenya, "Bi, tolong cariin, itu di satu keluarga itu ada adik kakak yang baiknya luar biasa. Coba cek siapa yang paling terbaik buat saya." Ketika dicek sama bibinya, dilihat adiknya, dilihat kakaknya, kemudian lapor kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ketika disebutkan oleh bibinya itu, adiknya cantiknya luar biasa. Rambutnya hitam bergelombang. Pentin mungkin sampunya. Misalkan ya, mohon maaf. Rambutnya hitam, panjang, tubuhnya langsing, tinggi, putih, cemerlang, matanya, alisnya asli bukan aba-aba. Bibirnya lucu. Wah, hidungnya mancung, perfect. Lalu ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, lalu bagaimana kakaknya? Lalu dikatakan oleh bibinya ini, jangan. Kakaknya tidak menarik. Sedikit gemuk. Dan mohon maaf, matanya buta sebelah. Pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal justru siapa yang paling terbaik agamanya di antara kakak beradik itu? Laki-laki hadir? Halo, laki-laki hadir? Jawab dengan jujur. Pilih kakak atau pilih adik? Ya. Yang ditanya sama Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang paling terbaik agamanya di antara kedua itu? Padahal fisiknya sudah lebih menarik adiknya. Tapi yang ditanya siapa yang paling terbaik agamanya? Lantas dijawab sama bibinya, kalau urusan yang itu lebih baik kakaknya. Langsung dipilih. Saya pilih kakaknya untuk dinikahi. Kalau teman-teman milih yang mana? Itu dia masalahnya. Dicari dulu yang begitu. Lantas beralasan, Ustaz, kecantikan mutlak Ustaz. Kalau agama bisalah kita ajak untuk sama-sama belajar Ustaz. Tapi kalau yang namanya wajah Ustaz, kalau udah kurang ajar aja nggak boleh. Udah. Subhanallah. Maka kemudian singkat cerita 20 tahun lebih berumah tangga, istrinya meninggal terlebih dahulu. Lalu ketika itu meneteskan air mata. Lalu kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Syekh, kenapa?" Lalu yang sampaikan, "Demi Allah, selama berpuluh-puluh tahun aku bersamanya, aku tak pernah melihat dia berkeluh tentang keluarga kita. Dan aku tidak pernah mendapatkan dia marah kepadaku. Dia membantah perintahku. Sesungguhnya dia wanita yang paling terbaik yang pernah aku dapatkan. Dan dia istri yang saleh." Bahagia antum dapat seorang wanita cantik, tinggi, bersih, putih. Pokoknya Miss Universe deh. Yang tadi malam misalnya. Sebelumnya Miss Universe misalnya. Tapi perawatannya mahal, susah diajak sholat, dihijab kagak mau, repot. Ikhwan, akhwat sekarang, akhwat milih mana? Kalau ikhwan milih mana? Mohon maaf, pas-pasan tapi agamanya bagus, atau agamanya bagus? Satu pas-pasan, gimana ya? Pas-pasan tapi agamanya bagus, atau cantik tapi agamanya kurang bagus? Jujur ya. Akhwat pilih yang mana? Nih akhwat, milih laki. Pas-pasan, agama pas-pasan, atau laki-laki yang cakep, agama cakep. Tuh, lihat awak mah bagus. Pilihannya bagus. Iwan milih yang mana? Amalnya buruk, tapi casingnya bagus. Atau casingnya bagus, amalnya buruk, milih yang mana? Amalnya baik, casing buruk gitu. Benar? Milih yang casingnya baik, amalnya buruk, atau yang amalnya buruk, casingnya baik? Akhwat milih yang mana? Amalnya buruk, casingnya buruk, atau amalnya baik, casingnya baik? Milih yang mana? Tuh, amalnya lebih tegas. Itu mah masalah memang. Maka kita nggak mau jadi orang yang rugi, maka jangan merugikan. Paham maksudnya? Kalau nggak mau rugi, jangan merugikan. Bagaimana merugikan? Ketika kita berpacaran, merugikan. Ingat, seorang wanita itu adalah seorang anak yang disayangi oleh ayahnya. Saya punya anak. Bukan saya, keluarga. Istri saya punya anak. Ya, anak saya juga ya. Maksudnya, alhamdulillah saya udah punya anak mau 3. Ini yang sekarang lagi ngandung lagi 5 bulan. Anak yang pertama 6 tahun, yang kedua 1,5 tahun, yang ketiga lagi mengandung 5 bulan. Seneng banget aku tuh punya anak itu. Semangat. 11, bismillah.
Ya Allah, teh lucu. Ya, Allah nggak berhenti memberikan rezeki. Jangan lupa. Rezeki itu ada 3. Yang satu diminta nggak diminta tetap dikasih. Ya nggak? Diminta nggak diminta tetap dikasih. Apa contohnya? Nafas. Nggak diminta tetap dikasih. Rizki yang kedua sesuai dengan ikhtiarnya. Ikhtiarnya maksimal, dapatnya maksimal. Jangan aneh kalau ada bilang ini tuh lihat nggak pernah sholat tapi kaya, bukan Islam tapi kaya. Kenapa begitu? Karena ikhtiarnya maksimal. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an itu senantiasa bekerja lebih hebat daripada Yahudi bekerja. Kita Muslim ngelihat, mohon maaf, misalkan kadang kita melihat yang sipit-sipit bilang tuh lihat kaya tapi nggak pernah sholat. Harusnya kita punya pola kerja yang lebih hebat dari dia. Jangan cuma mencaci. Harusnya lebih hebat. Yang ketiga, ini baru orang yang beriman yang punya. Semakin takwa kepada Allah, berkah kehidupannya. Ada orang yang gajinya besar, rezekinya sedikit. Ada orang juga yang gajinya sedikit, rezekinya besar. Siapa itu? Saya main ke rumah saudara saya di Jakarta. Ketika main di Jakarta, ada, Masya Allah, itu pagarnya aja dibukanya otomatis berarti. Cekit, subhanallah. Anak masuk toiletnya aja, Masya Allah, itu kayak subhanallah deh, keren, mereknya Toto. Yang sebelahnya yang bagusnya American Standard. Yang American Standard ini rada aneh berarti. Gak ada alat semprotnya berarti. Mana cari alat semprotnya mana ya? Oh ternyata diputer, disemprot dari bawah. Wow, geli. Subhanallah. Toiletnya, mohon maaf, wastafelnya itu digitu, cet, langsung keluar air, shit, berhenti, shit, meja makannya muter, Insya Allah Kak. Itu jadi kalau mau apa, tinggal pencet, cekit, pencet lagi, cekit, anak pencet terus, anak makan lah, singkat cerita, anak makan rendang, anak makan ayam, ambil ini, ambil itu, sambil makan, anak lihat, oh. Kok nggak makan om? Om nggak boleh makan nasi, makannya dikira. Saya punya kolesterol. Yang sebelahnya saya punya jantung, sebelahnya saya punya asam urat. Saya lihat piring saya, ya Allah. Saya merasa orang yang paling kaya di meja itu. Rendang saya makan, ayam saya hajar, nangka saya makan, lenca saya makan, jengkol saya hajar, tepek saya makan, minuman, gula saya minum. Yang ini diabetes nggak bisa minum gula, semuanya saya minum. Oh ini yang namanya rizkinya besar, gajinya sedikit. Tapi ada orang yang gajinya sedikit, gajinya besar, rezekinya sedikit, nggak bisa ngapa-ngapain. Repot. Coba bayangin, kita kalau senantiasa bersyukur kepada Allah, bersabar dengan apa yang setelah ditetapkan oleh Allah kepada diri kita, berkah, dan senantiasa nggak pernah ngerasa kurang, cukup semuanya. Kenapa ngerasa tidak bahagia? Karena jauh dari Allah. Kenapa bisa jauh dari Allah? Sholat sudah berani ditinggalkan. Maka Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillah, yang pertama as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Cara menjemput jodoh yang paling terbaik 5S. 1. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. S yang pertama, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua, sholat malam, ayo kerjakan. Wassallu billaili wa nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Sholat malam ketika orang lain sedang tertidur. Ayo bangun di sepertiga malam. Diam, bangun sepertiga malam dan buktikan kau serius mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga, S yang ketiga, saum dijalankan. Hei jomblo, belum sanggup untuk menikah, maka saumlah, puasa. Yang S yang keempat, sedekah perbanyaklah. Lihat cancel, getek pengennya sedekah. Kalau ngelihat cancel, ya Allah pengen sedekah, kasih. Sedekahlah dengan nominal yang gak biasa dikasih. Ini rahasia kita aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Sedekah dengan nominal yang nggak pernah disedekahi. Kalau kakak biasa sedekah 10.000, sekarang 50.000. Kalau udah biasa sedekah 50.000, naikin 100.000. Dan sedekah itu yang bikin deg-degan. Masukin jangan. Itu masukin aja. Bismillahirrahmanirrahim, masukin. Deg-degan. Yang kelima, silaturahmi. Wasil arham, bersilaturahmi. Cara menjemput jodoh yang terbaik dengan cara mendekatkan kepada Allah. Salah satunya as-sholatu ala waqtiha. Dan seorang jamaah bertanya,
kepada seorang ulama, saya sudah belajar untuk berhijrah. Lantas apa yang pertama kali saya harus kerjakan? Kata ulama ini, sholat. Sholat benar. Sholatnya beres, hidup kita beres. Nikmat sholat itu udah ada. Seorang preman sholat. Pertama kali sholat, dia bilang, Ustaz, nikmat banget sholat, Ustaz. Asli kata dia. Oh iya, nikmat Pak, nikmat. Baca apa antum? Itu dia, Ustaz. Saya nggak baca apa-apa, Ustaz. Belum bisa. Subhanallah. Sampai dia menjadi imam teman-temannya, dia belajar jadi imam teman-temannya. Subhanallah. Dia rakaat pertama baca Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua, waladhdallin amin. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Diam dia sejenak. Lalu tiba-tiba dia kembali ke teman-temannya. Gak apa-apa, gulku lagi. Batal semua. Kata temannya saya, boleh. Batal semua. Namanya juga lagi belajar sholat. Ketika lagi belajar sholat, bismillah, sedekat-dekat. Ada kisah, tapi kalau diceritain panjang. Nanti saya sengaja simpen supaya saya diundang lagi. As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Yuk sholat, beresin sholat. Yang belum 5 waktu, kerjakan 5 waktu. Yang sudah 5 waktu, yuk ke masjid. Yang udah ke masjid, yuk as-sholatu ala waqtiha. Tepat waktu sholatnya.